Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi, kita akan membahas seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-35. Dan kali ini kami masih membahas mengenai persiapan ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas persiapan yang kita perlukan itu adalah perlengkapan. Dan hari ini judul kita adalah persiapan bagian yang keempat dengan judul waktu. Kenapa? Karena memang ini salah satu yang akan kita persiapkan. Tetapi sebelum kita memasuki pembahasan kita pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Khususnya Bapak, jika kami akan sedikit mempelajari akan firman-Mu, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu itu boleh menyertai kami, sehingga apapun yang kami dengarkan, ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga untuk David dan juga hamba-Mu ini, biarlah apapun yang disampaikan, khususnya juga oleh David, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ini Tuhan doa dan harapan kami, doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, kembali lagi bersama dengan David di sini. Halo David. Halo Kak, Selamat shalom. pagi. Selamat pagi. Oke, walaupun kita ngerekamnya malam nih ya, tapi Ya. karena yang nonton biasanya pagi, tapi selamat pagi dan selamat malam juga David. Ya. Oke, bersama lagi dengan David dan juga saya Priscilla di sini. Kita akan membahas persiapan bagian yang keempat yaitu waktu. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan yang mungkin kita harus tanyakan gitu ya. Apakah menyelidiki Alkitab tuh sama dengan membaca Alkitab? Gimana nih Fit? Menyelidiki Alkitab tuh sama nggak dengan membaca Alkitab? Oke, thank you Kak. Jadi sebenarnya menyelidiki Alkitab dan juga membaca Alkitab itu adalah dua hal yang berbeda, ya kan? Kalau kita membaca Alkitab, ya mungkin kita hanya membaca, ya tentunya kita harus berdoa dulu ya kan. Tapi berbeda dengan menyelidiki Alkitab. Karena ketika kita menyelidiki Alkitab, bukan hanya membaca, tetapi kita juga melakukan hal lainnya. Seperti yang dibahas ya sama Kak Prisil di pembahasan yang kemarin itu, tentang langkah-langkah dalam menyelidiki Alkitab. Di situ kan kita ada persiapan, terus kita ada juga observasi, kita juga ada interpretasi, kita juga mencatat, dan lain-lain. Nah, jadi memang menyelidiki Alkitab itu memerlukan waktu yang lebih banyak daripada hanya membaca Alkitab. Itu dia. Nah, jadi karena waktu yang diperlukan itu lebih banyak dari kita hanya sekedar membaca, maka dari itu perlu bagi kita untuk menyediakan waktu, mempersiapkan waktu sebelum kita mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan. Jadi kayak gitu Kak kira-kira. Oke. Jadi agak sedikit berbeda ya, kalau menyelidiki sama membaca ya. Iya, benar sekali Kak. Jadi dari segi waktu, itulah kenapa salah satu yang kita harus persiapkan waktu gitu ya, Fit ya. Benar. Nah, tapi nih Fit, pertanyaan berikutnya nih. Kan karena persiapan kita nih salah satunya waktu. Kira-kira berapa lama sih waktu yang kita perlu untuk siapkan? Untuk menyelidiki Alkitab ya, kira-kira berapa lama nih? Tentunya setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing, situasinya masing-masing, kondisinya masing-masing. Ya, jadi untuk masalah waktu berapa lama yang kita perlukan untuk menyelidiki Alkitab dan lain-lain, tentu saja itu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Ya, dan kita tidak mengatakan bahwa apa ya, kita tidak menentukan waktu itu harus 20 menit, harus 45 menit, atau harus 1 jam. Nah, jadi kembali lagi memang kembali ke masing-masing pribadi, masing-masing kondisi, masing-masing keadaan. Ya, jadi memang setiap orang untuk masalah waktu itu bisa berbeda-beda. Seperti itu, Kak. Oke. Ya. Kalau pengalaman David sendiri berapa lama nih, Fit? Jujur ya, Kak ya. Hmm, Sebenarnya
saya sendiri nggak pernah melihat sudah berapa lama waktu yang dihabiskan untuk misal nih sedang mempelajari topik tertentu nih. Contohnya aja soal undang-undang hari Minggu atau tentang akhir zaman. Nah, itu saya nggak pernah menghitung sudah berapa banyak waktu yang dihabiskan gitu Kak. Jadi sambil belajar ya berjalan begitu aja Kak. Gitu. Entah udah 30 menit atau entah sudah 45 menit, memang saya nggak begitu menghitung Kak gitu. Oke. Tapi nggak mungkin dalam waktu 5 menit ya, Fit ya? Atau bisa juga 5 menit nih? Nggak, pastinya nggak dalam waktu singkat juga, kayak 5 menit kayaknya nggak gitu. Mungkin kalau 5 menit tuh istilahnya cuma baca aja ya. Ya, itu istilahnya cuma baca doang tuh bisa 5 menit. Oke, oke. Siap-siap. Ya, kalau dari kakak sendiri gimana? Ah, Eh, dalam masalah waktunya kira-kira bagaimana? Sama sih, beda-beda ya. Kalau seperti David ya, topik tertentu itu bisa makan beberapa kali, beberapa hari, ya kan? Sama kan, Fit? Tidak satu hari pasti selesai topik itu Benar. Hmm. diselidiki gitu kan. Tapi dalam misal hitungannya satu hari gitu kan, ini biasanya sih, biasanya ya. Minimal itu waktu yang saya akan siapkan, ini paling sedikit lah ya. Untuk menyelidiki itu di 30 menit itu kalau benar-benar kayak waktunya lagi nggak ada banget misal gitu. Tapi akan lebih baik kalau agak lamaan dikit. Kalau saya ya, secara pribadi gitu. Tapi nggak ada yang spesifik juga sih. Tapi kadang saya harus menyediakan waktu kalau ingin benar-benar belajar tuh 1 jam karena lama kalau saya secara pribadi ya, ini pengalaman pribadi ya, yang mungkin kita akan bahas berikut-berikutnya. Yang saya baca banyak, David juga pasti banyak kan? Kita udah bahas ya yang Ya. lalu ya. Dalam menyelidiki Alkitab ada banyak referensi yang harus kita baca kan. Nah, bacanya aja butuh waktu karena nggak sekali baca gitu. Ya kurang lebih itu sih Fit. Tapi yang pasti memang setidaknya 30 menit dari saya gitu. Hmm, oke Kak. Jadi memang mempersiapkan waktu ini sangat penting sih Kak, sebelum kita Benar. menyelidiki Alkitab. Karena memang em, nggak bisa dipungkiri ya, apalagi kalau orang yang sibuk, kerjaannya setiap hari banyak, itu memang harus menyediakan waktu. Jadi istilahnya apa ya, kita tuh nggak yang, mindset kita tuh bukan, oh ntar aja deh kalau saya udah nggak sibuk, saya baru mau belajar Alkitab. Nah, jadi yang kita mau sampaikan di sini adalah kita tuh benar-benar menyediakan waktu gitu loh. Kita menyediakan waktu untuk mempelajari Alkitab di Hmm, tengah-tengah kesibukan kita. Saya hmm, memikirkan seperti ini, Kak. Misal nih contoh ya, Kak ya. Ini contoh aja. oke. Kalau kita em, mau ketemu klien bisnis atau rekan bisnis, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menyediakan waktu untuk bisa ketemu, mungkin untuk meeting atau lain-lain ya, membicarakan bisnis. Hmm, Itu kan kita nggak mungkin ya kayak bilang, oh ya ntar aja ya kalau saya nggak sibuk lagi baru kita ketemu, ya kan? Karena kita akan berpikir ya ini harus ketemu nih supaya bisnisnya jalan dan lain-lain ya kan. Nah hmm, jadi seperti itu juga sebenarnya kita kalau mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi kita em, bukan menyediakan waktu sisa gitu loh. Bukan waktu sisa yang kita kasih ke Tuhan, tapi memang kita mindsetnya kita harus mengatur sedemikian rupa di tengah-tengah kesibukan kita untuk mau memberikan waktu kita di dalam menyelidiki dan mempelajari firman Tuhan. Kalau untuk duniawi saja ya, urusan duniawi, tentang urusan bisnis atau tentang hal-hal lainnya, kita mau menyediakan waktu. Apalagi untuk keselamatan kekal kita. Ini urusan keselamatan kekal nih, urusan rohani kita nih. Masa sih hmm, kita nggak mau menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk menyelidiki Alkitab? Jadi kira-kira hmm. seperti itu sih, Kak.
Amin, benar banget. Tadi kalau dengar ilustrasi yang David bilang, Hmm. kalau ketemu klien yang teringat di saya ya, itu langsung masalah prioritas gitu kan. Kenapa sih kalau klien gitu kan, yang berhubungan dengan bisnis, oh ya, pasti akan selalu di tengah-tengah kesibukan, ya saya kasih waktu lah, kan gitu kan ya. Saya akan selalu siapkan waktu. Karena itu ada satu prioritas bagi Yes. mereka, Hmm. itu prioritas. Nah, seharusnya di dalam menyelidiki firman Tuhan, itu juga harus menjadi satu prioritas. Yang menjadi masalah adalah mungkin, kita nggak menghakimi ya, tapi Ya. mungkin ini belum menjadi prioritas kita di dalam untuk menyelidiki Alkitab, itu belum menjadi prioritas utama kita. Hmm. Mungkin itu ya bukan yang utama lah pokoknya gitu. Sehingga memang bukan tidak menyediakan waktu yang khusus. Karena saya dulu alami kayak gitu juga sih. Kenapa saya tidak punya waktu? Sebenarnya bukan nggak punya waktu sih, kalau saya secara pribadi ya. Memang tidak mau menyediakan waktu khusus, karena punya prioritas yang lain yang menurut saya lebih penting. Nah, itu aja sih. Kalau saya dulu, kurang lebih seperti itu, Fit. Iya, iya, iya. Ya bener, bener banget sih, Kak. Jadi ini masalah mindset kita sih sebenarnya. Apakah keselamatan kekal itu adalah prioritas utama kita atau itu prioritas kedua atau ketiga di dalam kehidupan kita. Jadi memang kalau kita sudah menyadari betapa pentingnya keselamatan kekal kita, pasti yang namanya urusan rohani itu harusnya yang jadi prioritas utama kita. Hmm, Itu dia. benar Jadi banget. ya, kalau hari ini kita masih memiliki waktu, kita harus gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maka ya kita harus gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk juga supaya kita mempelajari atau menyelidiki firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, Kak Priscil boleh baca. Baik. Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Ya, waktu itu juga kita harus gunakan untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, karena akan ada saatnya, akan tiba saatnya, di mana kita akan kehausan, kelaparan, bukan kehausan ataupun kelaparan akan minuman ataupun makanan, tetapi akan firman Tuhan. Ada saatnya di mana kita tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan lagi. Akan ada saatnya di mana kita tidak akan bisa memahami firman Tuhan lagi. Ya, bayangkan ketika kita sudah sampai pada saat itu dan kita kedapatan tidak menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Wah, itu mungkin cuma ada rasa penyesalan ya Kak ya. Penyesalan kenapa kita sebelumnya tidak menggunakan waktu kita untuk menyelidiki firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lebih baik lagi, ya kan, memahami firman-Nya. Benar Jadi banget. ya, jangan sampai kita menyesal pada akhirnya, ya. So, yang kita mau sampaikan di sini adalah kalau hari ini kita masih bisa mempelajari firman Tuhan dengan leluasa, dengan fasilitas, dengan kemudahan. Itu artinya kita harus gunakan itu sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu kita juga untuk mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan. Ya, karena di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua mengatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, bukan menurut kedagingan kita,
bukan selalu menuruti urusan dunia kita, tetapi kita harus menuruti kehendak Allah. Pergunakan waktu itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan salah satunya adalah supaya kita menggunakan waktu untuk mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa salah satu persiapan yang kita harus lakukan sebelum menyelidiki ataupun mempelajari firman Tuhan adalah kita harus mempersiapkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Tanpa menyediakan waktu, ya mungkin kita nggak akan bisa fokus dan kita nggak akan bisa, mungkin tidak akan pernah menyelidiki firman Tuhan ataupun mempelajari firman Tuhan. Jadi memang mindset kita adalah kita harus menyediakan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi kami menghimbau untuk saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan waktu khusus untuk mempelajari firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itulah yang juga akan menyelamatkan kita. Seperti itu, Kak. Amin. Benar sekali. Ya. Thank you, David, untuk sharingnya hari ini. Ya. Tentang pentingnya kita mempersiapkan waktu. Waktu yang khusus yang memang kita sediakan ya. Yep. Kita udah prepare gitu kan. Bukan, ya udah nanti aja kalau ada waktu, sisa-sisa deh gitu kan. Ya. Ya nanti aja deh kalau misalnya ya di sepanjang hari ini ada waktu sisa gitu kan. Kayak masa Tuhan dikasih waktu yang sisa-sisa gitu kan. Ya, Ya. puji Tuhan untuk pembahasan hari ini boleh menguatkan kita semua. Thank you, David. Ya. Oke, teman-teman, inilah pembahasan kita pada hari ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan juga terima kasih untuk David yang sudah membahas. Sekali lagi kami ingatkan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi WA kami ataupun juga di kolom komentar YouTube ini atau juga di Instagram dan juga Facebook. Mungkin itu dari kami, tetapi sebelum kita tutup, mari kita berdoa. David, boleh pimpin kita dalam doa? Oke. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kami. Dan kami pun bersyukur dan berterima kasih buat Roh Kudus Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi masing-masing kami, sehingga kami bisa mengerti pembahasan kami pada pagi hari ini. Kami pagi hari ini belajar ya Bapak, bahwa salah satu persiapan di dalam mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan adalah kami harus menyediakan waktu. Bukan menyediakan waktu sisa, tetapi memang mindset kami, pikiran kami memang harus menyediakan waktu, bahkan di tengah-tengah kesibukan kami. Karena kalau kami tidak memiliki mindset seperti itu, maka iblis akan terus menghalangi kami. Iblis akan buat kami sibuk terus, sehingga kami tidak akan pernah mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan. Dan kami tahu ya Bapa, untuk masalah waktu pun kami perlu pertolongan Tuhan. Biarlah kami senantiasa berharap padamu, berdoa supaya Tuhan memberikan kami waktu di tengah-tengah kesibukan. Tuhan memberikan kami kesempatan di tengah-tengah kesibukan kami untuk bisa juga mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami, dan biarlah Tuhan juga menyertai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih David. Dan sampai ketemu